Jakarta itu memang orang tua bilang keras, ya inilah saya jalanin. Merasa nggak apa namanya berat gitu di Jakarta? Ya kalau memang untuk kehidupan, garis kehidupan memang berat banget om, sungguh sangat berat. Ya nggak mungkin lah kita harus mengeluh. Sebab inilah sebagai laki-laki kita harus tanggung itu semua, harus jalanin itu semua. Ya semua apapun konsekuensi dan risikonya, kita ingin hidup tinggal di Jakarta, bertahan jangan dengan cara begini, apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat jumpa kembali dengan channel Cerita Jakarta. Semoga kita semua sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya memasuki sebuah gang di dekat Jalan Bypass di sekitar kantor Bea Cukai Pusat Rawamangun. Memasuki gang sini ada banyak pemukiman warga, ya, ada gangnya juga berbelok sedikit, dan di sini juga ternyata banyak pemukiman warga. Ya, di sekitar di sini banyak warga yang hidup di rumah-rumah yang agak berukuran kecil, dan di sini rupanya rumah kontrakan ya? Iya om. Wah ini. Apa kabar om? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat om. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal. Orang sini lingkungan banyak kan memanggil nama Oyok sih Ican. Oh iya, Ican ya. Nama Oyok, nama pekerjaannya? Sehari-hari Ican. Ya. Pekerjaannya sehari-hari Bang Ican apa? Alhamdulillah pekerjaan saya sehari-harinya bekerja di bidang keamanan, yaitu security. Nah, di mana tuh? Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kan. Umur sekarang berapa Bang? Alhamdulillah umur saya mencapai sekitar 39 tahun. 39 tahun ya Bang. Maaf nih Bang Ican ya, saya tanya ya. Ini kalau saya lihat di sini mungkin bagi orang agak sensitif untuk nanya gaji. Tapi sebenarnya boleh nggak dikasih tahu ke penonton? Sebenarnya gaji per bulan dapat berapa Bang Ican? Ya gimana ya Om ya. Alhamdulillah sih Om, namanya bergerak di bidang keamanan, terus juga di perusahaan swasta ya kan. Memang gaji saya per bulannya sekitar kurang lebihnya 7 juta ke bawah. 7 juta ke bawah ya. Ya pastinya. Itu tapi 6 lebih? Ya kurang lebihnya. 6 antara 6 tapi nggak nyampe 7 juta? Nggak sampai. Oke. Ya bagi saya begini, ini mungkin orang tidak tahu UMR DKI sekarang sebelumnya 4 sekian, tapi sekarang sudah awal 5 juta ya. Iya. Kita lagi. Jadi itu Bang Ican ini memperoleh penghasilan di atas UMR ya, dan itu di atas 6 sebenarnya adalah penghasilan yang cukup memadai bagi sebagian orang. Tetapi pertanyaannya adalah Bang Ican ini tinggal di Jakarta. Apakah uang yang sebesar 6 juta itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari? Itulah yang akan kita tanyakan sebentar lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Permisi ya, kita masuk ke rumah kontrakannya Bapak Faisal. Sini. Assalamualaikum. Oh, di sini ya. Ada kontrakannya sini ya. Boleh hidupin lampu kali, Chan? Boleh Om. Yap. Jadi, oke. Jadi ruangan di sini di depan ya. Ruang tamu. Sini maju. Dapur, kamar mandi. Ada dapur, kamar mandi. Ya. Permisi Bu, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Oh, saya di sini aja cukup ya. Jadi di belakang itu kamar mandi di sini. Oke. Kalau di sini Chan, anakmu 4, tidurnya di mana? Ya kalau buat cerita sih ini sih Om ya. Rumah tamu lah ini apa seadanya ya, satu yang laki-laki di dalam. Nah, sama yang kecil lah 2 sini sama saya. Oh, jadi Ican juga tidur di sini ya? Iya. Dari sini lagi. Kalau masak-masak di dapur, ini dapur. Ada dapur tadi, ini masak di situ ya. Nah, buat anak laki-laki. Anak laki-laki tidur di sini. Iya, oke. Punya bujang juga di sini. Di sini dia masak di sini. Masak di sini Om. Oh iya. Ya beginilah Om lah, Jakarta lah. Ya itulah. Kadang-kadang orang nggak tahu betapa misalnya
keras hidup di Jakarta itu artinya tidak mudah ya. Kita bisa apa namanya, kalau tidak melihat sendiri, ya, orangnya nggak tahu seperti apa kehidupan di Jakarta. Kadang-kadang kalau diungkapkan cerita ini bagaimana ya, semua ini bertentangan air mata. Kalau kita bicara susah, mungkin lebih susah dari kita banyak. Ya sekarang saya menjalani kehidupannya bagaimana mestinya, yang penting anak-anak dan istri pada sehat, saya juga sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya, jangan menyerah lah intinya kalau tinggal di Jakarta lah. Sebab Jakarta itu memang orang tua bilang keras, ya inilah saya jalanin. Merasa nggak apa namanya berat gitu di Jakarta? Ya kalau memang untuk kehidupan, garis kehidupan memang berat banget om, sungguh sangat berat. Ya nggak mungkin lah kita harus mengeluh. Sebab inilah sebagai laki-laki kita harus tanggung itu semua, harus jalanin itu semua. Ya semua apapun konsekuensi dan risikonya, kita ingin hidup tinggal di Jakarta, bertahan jangan dengan cara begini, apa adanya. Ya sementara ini orang-orang udah penting bisa nonton TV, nonton apa ya, kita sementara begini aja baru, apa adanya aja. Di sini nggak ada TV? Nggak ada om. Jadi kamu ini kalau misalnya anak-anak apa? Nonton ini YouTube? Ya, YouTube, handphone rame-rame lah, HP rame-rame ya gitu. Oh, begitu. Rumah, gitu, kan. Iya. Ya udah kalau memang ini buat kerja, ya udah anak-anak diam di rumah udah semua. Oke. Pengeluaran sehari-hari itu yang utama apa nih? Yang pasti sih om buat anak sekolah lah ya kan, artinya buat mereka transportasi yang pertama, walaupun diadakan Jaklingko apa kan harus beli tiket, beli ini juga kartunya juga perdana. Oke, betul pakai anak sekolah ada yang pakai sarana di ini kan disediakan, tapi kan tetap pakai ongkos jamaknya. Betul di sekolahan kan mereka harus jajan juga. Betul. Anak sudah berapa yang sekolah? Alhamdulillah anak saya sekolah kebenaran yang pertama STM, yang keduanya satunya di Soal Kangkung itu SD, Soal Kangkung SD. Oke. Nomor 2, nomor 3 itulah tadi yang lari-lari tadi. Oh belum sekolah? Belum sekolah. Yang bayi. Ini bikin terus juga kayaknya nih. Jago bikin kayaknya. Mungkin alhamdulillah anak yang laki-laki dapat 3, yang perempuan dapat 1, ya terakhir steril deh. Udah terjawab semua impian kan. Alhamdulillah sebenarnya. Karena nggak semua juga orang bisa mendapat keturunan banyak. Alhamdulillah. Ya. Tapi gini, kita tidak bisa mengingkari bahwa banyak anak di Jakarta itu adalah sungguh perjuangan yang berat untuk menghidupinya. Pasti, nah, tadi kamu bilang untuk sekolah aja itu udah repot ya. Makannya gimana? Misal kebutuhan beras ini sebulan bisa berapa? Banyak. Ya kalau beras sebulan omnya kalau seharinya kita ambil 1 liter sehari ya kan, ya itu dicukup-cukupin. Kali ya kalau buat sebulan hitungan 30 hari ya 30 liter. 30 kalau liter. Buat makan nggak bisa ditunda, tapi mau tak mau mungkin dikecilkan ya istilahnya. Terbilang tadi bisa makan harusnya 1,5 liter jadi 1 liter. Ya manfaatin ya. Seadanya lah om intinya lah. Jadi tadinya mungkin menunya bisa ketemu dengan ayam, kalau orang-orang sana ya kita sih dengan sambal sama artinya sambal ikan asin aja alhamdulillah lah, pupuk-pupukan lah itu kan, sama telur lah intinya. Itu utama deh anak-anak itu kan telur doang. Iya, ya jadi kebutuhan gizinya tercukupi ya. Kalau kita orang tua sih bisa yang lain-lain lah ya kan. Oke. Ican kan gini ya, saya mau tanya lagi. Sekarang Bang Ican umur 39, anak ada 4. Kalau Bang Ican apa nih harapannya supaya untuk anak-anak kelak gimana? Ya yang pastinya sih kita namanya selaku orang tua sih mengharap anak ya pasti lebih lah dari orang tua, setidaknya berpendidikan. Yang tadinya orang tuanya pendidikannya minim, ya anak ya harus lebih. Maaf ya, Bang Ican tamat SMP? Iya Pak, karena saya di sini cuma SLTP, ya anak saya harus minta dapat anak saya sampai lulus bangku kuliah. Benar, amin. Dan itu memang gini ya, bagi orang mungkin sebagian pendidikan ya ini di sebagian di Jakarta, apalagi di lingkup Betawi, ada yang menganggap itu tidak terlalu hal yang penting. Tapi saya lihat nih Bang Ican yang memikirkan itu, dan saya support banget. Kenapa? Usahakan anakmu sampai jadi sarjana. Amin. Semuanya, Amin. Semuanya. Kalau memang orang tua harus kerja keras, ya itu tanggung jawab orang tua. Jangan takut, benar. Siap. Pada intinya ya itu Pak. Ya. Itu saya bilang tadi, janganlah anak bercermin seperti orang tuanya kan. Kamu bercermin. Karena orang tuanya ini kan udah di bawah rata ya kan. Jadi pengenlah anak itu lebih lah dari orang tua.
Yaitu saya Amin, bilang, amin. kalau sudah untuk menuntut di bangku jenjang fakultas atau kuliah itu, dari sekarang Kota Jakarta akan perlukan orang-orang yang berpendidikan. Betul. Kalau seperti ayahnya ini ya serabutan Om. Ya contohnya juga kalau dalam bidang keamanan itu udah kesibukan hari-hari. Ya. Di samping itu ya Cari tambahan ya? Harus tambahan Om. Bob, kebutuhan Jakarta ini kan harus. Ya, cari tambahan itu abang ini Ican ini kerja apa bang? Ya contohnya saya harus nyerabut. Ya kalau ada saya kerja ada di tugas saya kebenaran di keamanan bidang security itu pakai shift. Nah jadi saya gunakan lah. Contohnya saya shift pagi 2 hari, shift siangnya shift malamnya 2 hari. Terus 2 hari itu saya pergunakan lah buat nyerabut. Contohnya ngecor, ya kuli-kuli bangunan, apa yang pokoknya nyerabut yang penting halal ya kan? Ya ampun. Dan itu memang mungkin bagi orang nggak tahu. Tapi di Jakarta untuk mencari penghasilan tambahan adalah sesuatu hal yang lumrah. Ya, itu banyak dilakukan oleh orang yang ya bagi orang lain mungkin tidak tahu gaji 6 juta itu pas-pasan. Jadi demikianlah pemirsa, mungkin supaya kita semua tahu hidup di Jakarta memang keras dan kita sudah memperoleh mungkin tambahan info dari orang yang bergaji 6 juta. Jadi apakah pemirsa semua di sini masih beranggapan bahwa uang 6 juta itu memadai? Di daerah mungkin, tetapi di Jakarta sepertinya kita harus berkata bahwa uang sebegitu sebenarnya sangat pas-pasan. Pas-pasan banget ya. Semangat. Terima kasih Bang Ican. Oke. Kita doakan rezekinya tambah banyak ya. Semoga nanti anak-anaknya juga pendidikannya makin bagus ya. Jadi sarjana, usahain lagi supaya nanti pekerjaannya bagus, gajinya juga lebih bagus lagi dari orang tuanya. Amin ya rabbal alamin.